Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali diberi anugerah Tuhan satu hari lagi untuk mengawali hari bersama Tuhan. Dalam doa pagi, BCC Bicara Cerita Cinta, Blessing Center Church. Hari ini hari Sabtu, tanggal 21 Februari. Wow, bagi saya dahsyat saudara. Kita sudah melewati minggu. Di akhir minggu ini, besok kita akan ada ibadah jam 10 pagi seperti biasa dan jam 5 sore. Bersama saya Pastor Rin Justin, bersyukur bisa kembali menyapa dan melayani Anda di pagi hari ini. Yuk kita sematkan di kolom komentar, tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita baik. Oh iya, Dia baik bagi Anda dan saya. Haleluya. Mari kita satu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Aku bersuka cita karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Oleh sebenarnya Yesus yang ajaib itu ada di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, murnikan setiap hidup kami. Kasih kami kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Tuhan, berkenanlah atas puji-pujian kami. Berkenanlah atas penyembahan kami. Biarlah hidup kami makin hari Engkau bawa serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bolehkah kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita? Hanya bagimu ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati kudus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang kudus, sembah Yesus. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Praise Jesus. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Berikan kami kekuatan jalani hidup. Di setiap hidup kami sembah Kau Allah yang kudus, 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 kudus Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, Roh Kudus jamah. Pakai kami Tuhan, pribadi yang mengenal, pribadi yang mengasihi. Wow.
worship you, oh God. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa. Tidak pernah henti-hentinya kami bersyukur. Kami menaikkan korban persembahan ke dalam tangan-Mu. Bila makin hari Engkau buat kami menjadi lebih baik. Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Bimbing kami menjadi pribadi yang makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Serupa dengan Kristus. Urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu. Segala sesuatu yang terjadi, biarlah atas kehendak, izin, dan rencana Tuhan. Kasih kami hati dan telinga seorang murid, sehingga kami mau dibentuk pikiran serupa. Dan perjalanan iman kami akan menyatakan bahwa Yesus dimuliakan, Yesus yang tinggi, Yesus yang diagungkan, Yesus yang dielu-elukan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama dengan umat Tuhan, kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya menyapa Anda semua yang mengikuti ibadah ini secara live streaming maupun siaran tunda. Apa kabar saudara? Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pastor Dean Justin. Senang bisa melayani saudara di pagi hari ini. Saudara, ada bagian Alkitab yang sering kita lewati dengan cepat, bukan karena tidak penting, tapi karena terlihat hanya berisi nama-nama. Padahal di balik nama-nama tersimpan kisah tentang kehidupan, tentang generasi. Amin. Dan perbedaan antara hidup dengan janji Tuhan adalah ketika kita pegang, tidak hanya pegang janji, kita melaksanakan, kita melakukan perintah Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita begini, bahwa tidak semua pertumbuhan adalah pemulihan. Tidak semua keberhasilan berarti berjalan dalam kehendak Tuhan. Mari bersama kita tuliskan di live chat sebelum kita masuk lebih dalam. Tuhan Yesus kita dahsyat. Hari ini kita ada di pasal 36 saudara. Pasal ini berisi silsilah dari Esau, saudara Yakub. Esau tampak berhasil. Ia memiliki keturunan banyak, ia memiliki pemimpin, ya, raja dan wilayah. Namun hidup Esau berjalan di luar jalur perjanjian dengan Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan pagi hari ini, bersama dengan saya katakan amin. Saya menyapa saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah ini. Selamat datang. Tema firman hari ini saya kasih judul, bertambah banyak tapi tidak berjalan dalam janji Tuhan. Lalu Esau mengambil istrinya di ayat yang ke-6 dan pergi dari Yakub adiknya itu. Sebab harta mereka terlalu banyak. Harta bisa mengaburkan pandangan kita terhadap Tuhan. Kejadian 36 menceritakan begini. Silsilah Esau secara panjang lebar, nama-nama dicatat dengan detail saudara. Itu yang namanya raja disebutkan, wilayah dikuasai. Sekilas hidup Esau terlihat berhasil di dalam Alkitab. Oh iya, ia tidak miskin, ia tidak kekurangan. Ia bahkan lebih dahulu memiliki yang namanya raja sebelum Israel memiliki raja. Tapi ada satu hal yang hilang. Esau tidak berjalan dalam perjanjian Tuhan. Esau pilih hidup berdasarkan keinginan sendiri. Bayang-bayang ini, dia jual hak kesulungan, ia menikah tanpa memperhatikan kehendak Tuhan. Ia bangun hidup di luar panggilan rohani. Bagi saya akhirnya membawa Esau bertambah besar, dia makin jauh di hadapan Tuhan. Alkitab berkata begini, Esau pergi dari Yakub. Ini bukan hanya soal jarak saudara, tapi ini menunjukkan ada jarak secara rohani. Menurut literatur, menurut penafsiran, banyak jemaat Tuhan hari ini bertumbuh secara materi saudara. Naik secara jabatan, bertambah secara aktivitas, kegiatan-kegiatan agamawi, tapi perlahan menjauh dari Tuhan. Ternyata sibuk, tidak menjadi jaminan kita intim di hadapan Tuhan. Berhasil sekalipun tidak menjadi jaminan kita taat di hadapan Tuhan. Oh, banyak orang di luar sana yang tidak taat tapi Tuhan angkat hidupnya. Benar saudara. Tapi ketika hari ini saudara mendengarkan firman ini, Kejadian 36 mengajarkan kita, pemulihan sejati bukan soal beberapa banyak kita bertambah, tapi kemana arah hidup kita berjalan. Amin.
Inti firman hari ini, 3 prinsip rohani bicara cerita cinta. Yang pertama, pertumbuhan tidak selalu berarti perkenanan Tuhan. Harta boleh bertambah banyak, Esau bertambah secara materi, tapi tidak hidup dalam perjanjian. Dan yang kedua, pilihan hidup menentukan arah generasi. Ayat yang ke-9, inilah keturunan Esau, yakni apa? Edom. Saudara kalau membaca Edom, ya, nama Esau diingat sebagai Edom, bukan sebagai pewaris janji Abraham. Ini menunjukkan bahwa pilihan hidup Anda hari ini menentukan warisan rohani generasi kita berikutnya. Bagi saya ini dahsyat. Bagi saya ini dahsyat. Yang ketiga, hidup di luar kehendak Tuhan tetap dicatat, tetapi tidak dipakai. Ayat 31. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Esau benar punya raja, tapi Israel punya janji, Pak. Esau benar punya raja, tapi Israel punya janji, Bu. Tuhan mencatat terhidup Esau, rencana keselamatan dunia datang melalui Yakub yang diubah namanya menjadi Israel. Ini mengajarkan kita begini. Yang terpenting bukan dicatat manusia, tapi apa yang terpenting di hadapan Tuhan. Kita dipakai apa enggak? Secara aplikatif untuk Anda yang muda, jangan hanya mengejar kesuksesan, saudara. Sukses tidak ditentukan berdasarkan atas apa yang Anda punya, atas jam apa yang Anda pakai, atas HP apa yang Anda pakai. Enggak, saudara. Atas mobil apa yang Anda pakai. Enggak. Atas rumah sebesar apa yang Anda bangun. Tapi kesuksesan diukur berdasarkan siapa yang kita punya. Karena sepanjang kita punya Yesus, sepanjang kita melakukan kehendak Tuhan, kita punya segala-galanya. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Maka katakan dengan iman, saya mau hidup dalam rencana Tuhan. Katakan dengan iman, saya mau berjalan dengan kehendak Tuhan. Evaluasi hidup Anda. Evaluasi keluarga Anda. Pastikan Anda berjalan dalam perjanjian Tuhan. Amin. Saudara diberkati. Saya mulai tangan-tangan Tuhan yang diberkati. Pesan Tuhan menolong. Bersama umat Tuhan, kita responi firman Tuhan hari ini. Mari kita naikkan doa-doa kita. Arahkan kembali Tuhan untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Sebelum saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya, ini seruan hati anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang memegang arah hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak hanya memberkati tapi juga menuntun langkah kami. Hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu tentang pilihan yang kami buat, tentang arah yang kami tempuh, tentang warisan yang kami tinggalkan. Tuhan Yesus, satu keinginan kami, luruskan jalan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berhasil, tapi kami kehilangan Engkau. Seperti Musa, tanpa Tuhan kami tidak akan berangkat dari tempat ini. Seperti Daud, tanpa Tuhan, tanpa hadirat-Mu Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan biarkan hadirat itu meninggalkan hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa biar umat Tuhan menangkap sesuatu hari ini. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai umat-Mu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat. Selamatkan jiwa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali Yesus. Tetapi Yesus yang percaya dan sudah menerima bersama dengan sungguh kita katakan amin. Happy weekend. Selamat bermalam minggu bagi saudara yang melakukan aktivitas di luar. Terus jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Saya bisa bertemu dengan saudara di hari Minggu. Saya begitu yakin ada pesan-pesan Tuhan yang akan diberkati semua kita menjadi manusia-manusia yang baru di hadapan Tuhan. Amin. The years of recovery menjadi milik bagian Anda. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom.